Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pendamping desa dan juga pemerintah desa. Di pagi hari ini saya bersama Pak Arfan Entengo. Beliau adalah tenaga ahli di Kabupaten Bualemo dan kebetulan kita berada di lokasi wisata Bulalo, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilambuta, Kabupaten Bualemo. Ini ada juga tempat untuk bersantai, kemudian bisa jogging di pagi hari. Nah, pada pagi hari ini saya bersama Pak Arfan ini akan coba berdiskusi terkait dengan Perpres, ya, Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 yang telah ditandatangani per tanggal 29 November 2021. Nah, di Perpres ini Pak Arfan ya, banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pendamping desa, kemudian juga dari pemerintah desa, khusus pasal 5 ya. Pasal 5 di butir keempat itu disebutkan bahwa dana desa itu kurang lebih 40% untuk BLT. Paling sedikit ya. Kemudian untuk ketahanan pangan paling sedikitnya 20%. Dan untuk COVID-19 8%. Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, Pak Arfan mungkin bisa ulas dulu ya terkait dengan apa sebenarnya manfaat BLT untuk warga miskin, terutama untuk pemulihan ekonomi nasional ya. Terima kasih Pak Opan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah di pagi hari ini di lokasi Bulalo, Desa Hungayonaa, Kabupaten Bualemo. Insya Allah saya doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dijauhkan dari COVID-19. Baik Pak Opan, selaku koordinator Kabupaten TAPM Kabupaten Bualemo, terima kasih atas diskusi hari ini. Jadi jelas memang sejak dunia dilanda oleh bencana non alam COVID-19, memang ada guncangan ekonomi, tetapi alhamdulillah sampai dengan hari ini 2021 bulan Desember Indonesia mampu bertahan dari serangan COVID ya. Dari situasi ini yang memang di negara-negara lain isunya memang ini agak goyang. Nah, salah satu yang menjadi strategi ampuh oleh pemerintah itu adalah bantuan sosial. Jadi bansos ya. Nah, khusus pagi ini kita akan bahas terkait BLT yang bersumber dari dana desa. Nah, BLT yang bersumber dari dana desa ini tentu jelas tujuannya Pak Opan. Yang pertama adalah memang bagaimana daya beli orang miskin atau yang kena dampak COVID ini bisa dipertahankan. Dengan bantuan tunai ini, uang ini bisa berputar di desa, bisa ada stimulannya di desa. Nah, ini rata-rata yang pemanfaatnya adalah warga miskin. Ya, jadi warga miskin yang akan mengkonsumsi secara langsung ya. Jadi memang mereka-mereka ini yang kena dampak langsung Pak Opan. Nah, saya singgung sedikit yang terkait berapa sih penerima BLT di Kabupaten Bualemo. Nah, kita coba ada simulasinya. Pak kalau di 2021 ini di data Emonep yang kita coba ambil, anggaran dana desa di Bualemo ini kurang lebih 91 miliar 843 juta 180 rupiah. Nah, berapa KPM yang menerima BLT? Itu kurang lebih 7.207 KK. 7.207 KK. 7.200 KK kali 12 bulan kali 300.000 itu ada 25 miliar. 945 juta 200 rupiah. Nah, ini hanya 0,28% dari dana desa yang ada. 28% dari desa. Dana. Nah, kemarin kan kalau sesuai aturan dia maksimal 35% ya, 35% di perubahan terakhir. Nah, bagaimana dengan 2022? 40% ini masalah. 2022 ini yang jadi problem, yang jadi viral dan ada terbit surat terbuka yang sudah dijawab oleh Gus Menteri, kemudian juga sudah ada hari ini sudah ada penegasan dari Sekjen. Nah, khusus Bualemo kalau kita simulasi lagi
dana desa memang sekarang kita berkurang kurang lebih 14 miliar ya. Nah, sekarang kurang lebih 77 miliar. Nah, bagaimana kita hitung kalau 77 miliar kita hitung 40% dengan penerima KPM BLT dana desa ada kurang lebih 7.000 tadi. Dan tahun 2021 ya. Anggarannya itu hanya tetap sama. Kalau saya lihat tetap sama, cuma presentasinya menjadi naik. Naik berapa persen dia kira-kira? Naiknya ini kurang lebih dari 0,28 kemudian menjadi 0,33%. Itu artinya BLT di 2021 dia mencapai 23%. 0,28%. Kemudian di 2022 kita simulasi dengan pemanfaat yang sama. Jumlah 0,33%. 300.000 per bulan, 12 bulan dia mencapai 33%. 0,33%. Menjadi 33% ya. Jadi tidak mencapai 40%. Ya, tidak mencapai. Tadi juga 28 ya, 28%. Sebenarnya bukan 0, tapi mudah-mudahan kalau dia bisa mencapai 40% itu, kecuali kalau dia bisa 600.000 per bulan ya. Atau bisa dinaikkan jumlah KPM. Tapi kita belum masuk di wilayah itu karena secara teknis itu akan diatur oleh Menteri Keuangan, oleh PMK. Ya, jadi memang Pak Arfan ya, ini yang sering jadi pertanyaan di pemerintah desa ya. Bagaimana jika seandainya tidak mencapai 40%? Dari problemnya cuma di situ. Ya, karena dilihat dari jumlah yang sebelumnya itu hanya mencapai 28%, kemudian di 2022 dengan jumlah pemanfaat KPM yang sama, kemudian jumlah BLT 300.000 dia hanya mencapai 33% ya. Nah, mudah-mudahan kita tunggu PMK ya. PMK terbaru bagaimana jika seandainya desa tidak mencapai 40%. Karena batasannya minimal 40%. Jadi banyak pertanyaan. Wah, ini Pak Opan, desa ini sudah melakukan perencanaan. Sudah mau masuk di bulan-bulan penetapan APBDes. Kemudian tiba-tiba muncul Perpres. Nah, kalau dari saya melihat bahwa ini tantangan yang mesti dijadikan peluang. Sebenarnya kalau soal prioritas ini sudah sangat jelas. Prioritas ini kan yang pertama, dana desa ini sekalipun dia SDGs 18, tapi sesungguhnya kan diatur oleh 3 komponen tadi yang prioritas pertama pemulihan ekonomi nasional berdasarkan kewenangan desa, yang kemudian program prioritas nasional berdasarkan kewenangan desa, dan mitigasi bencana alam dan alam. Nah, sebenarnya yang menjadi rumusan dalam Perpres itu sudah ada di situ sesungguhnya. 40% jelas, misalnya desa tanpa kelaparan, ya kan? Itu bisa menjadi juga menjadi pemicu atau mempertahankan daya beli di masyarakat. Yang berikut 20%. Ini ketahanan pangan dan hewani. Nah, ini sesungguhnya kalau saya melihat ini menjadi peluang yang menjadi tantangan, tapi peluang yang cukup bagus bagi desa. 20% ini, bagaimana kalau 20% ini diorganisir oleh BUMDes, ya kan? Belum lagi yang 8%. Nah, belum lagi yang 32%. Maka sesungguhnya di situasi pandemi Covid ini harusnya kita melihat bahwa ini menjadi arena kita dorong pemberdayaan yang ada di desa, supaya betul-betul dana desa ini menjadi rangsangan untuk PAD start. PAD ini kan pendapatan asli desa kita ini kan yang jadi yang jadi problem di mana-mana, sehingga orang ketergantungan terhadap dana desa ini luar biasa. Begitu dana desa ada kejadian darurat yang tanpa disangka-sangka oleh semua orang. Nah, kita jujur kaget juga, misalnya, ini dana desa dialihkan ke kopi segala macam. Nah, ini jangan sampai juga kita semua menjadi ketergantungan besar terhadap dana desa, padahal di sana banyak sumber-sumber lain. Ini kalau saya buat analisa bahwa misalnya satu desa punya anggaran 1 miliar, kemudian dengan anggaran BLT 40%, berarti dia sekitar 400 juta. Nah, sebenarnya kalau kita mau pikir, karena ini uang 400 juta diserahkan kepada warga miskin, maka warga miskin juga yang akan memanfaatkan dan uang itu akan berputar di desa. Ya, itu sebenarnya maksudnya, agar supaya salah satu tujuan daripada dana desa adalah
pemulihan ekonomi nasional. Jadi bagaimana pergerakan ekonomi itu ada di desa. Saya kira mungkin itu Pak Arfan. Nah, bagaimana ketika sudah tidak ada KPM atau tidak ada lagi warga miskin. Nah, kalau soal teknis kita tunggu PMK saja. PMK, Jadi kita tunggu PMK. Kita tunggu PMK saja. Betul. Nah, karena biasanya dia akan diikuti dengan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pemanfaatan BLT. Nah, sampai dengan saat ini kita belum tahu berapa jumlah per bulan ya. Kalau yang tahun lalu itu 300.000 ya. Tahun ini kita tidak tahu apakah tetap 300.000 atau mungkin naik. Lagi Pak kita belum Opan, tahu, ya. menarik. Selain kita lihat dari perspektif pemanfaatan BLT, ada juga menarik bahwa dengan lahirnya undang-undang desa ini, desa diberi kewenangan ya, diberi kewenangan. Jadi ada kewenangan berskala lokal desa dan subsidiaritas ya. Rekognisi tadi itu. Pemberian ya. Nah, ingat bahwa dana desa ini bersumber dari APBN. Perpres 104 ini bukan hanya mengatur dana desa, tapi dia mengatur semua keseluruhan bersumber dari APBN. Nah, sejak ada COVID ini kan lahir Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ya, bahwa semua yang bersumber dari APBN itu dikendalikan oleh negara. Nah, hari ini itu termasuk Perpres tadi mengatur rumusan 40, 28 dan sisanya itu berdasarkan musyawarah yang ada di desa. Saya kira itu Pak Opan kalau melihat atau menanggapi sejak terbitnya Perpres 104 dengan berbagai macam pendapat, pandangan dari para penggiat desa, pendamping desa itu sendiri dan khususnya pemerintah desa, Pak Opan. Oke, mungkin Pak Arfan bisa bacakan tanggapan Pak Menteri ya waktu beredar di grup WhatsApp ya. Mungkin ini bisa dibacakan Pak Arfan supaya ini akan menjadi bahan pendampingan kita di tingkat desa dan juga sekaligus menginformasikan kepada teman-teman pemerintah desa maupun perangkat desa ya. Itu ada salah satu pertanyaan dari kepala desa kepada Pak Menteri ya, surat viral ya. Ada penjelasan yang dari Gus Menteri terhadap Ibu Ani ya. Ibu Ani Lurah Sumber Mulia Bantul yang sempat mengirim surat terbuka. Jadi pertama Pak Menteri mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ani karena telah memberikan perhatian yang luar biasa bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya di Sumber Mulyo Bantul. Semoga itu menjadi amal ibadah. Pak Gus Menteri ikut mendoakan semoga ini menjadi amal ibadah. Nah, beliau menanggapi surat terbuka itu, yang pertama penjelasan beliau adalah Perpres 104 ini merupakan rincian APBN tahun 2022 yang bersumber dari APBN. Sebagai pengaturan rinci APBN Perpres ini mengatur juga keseluruhan dana transfer termasuk dana desa, APBN yang dialokasikan di tingkat provinsi maupun di kabupaten. Yang berikut, kebijakan pengaturan penggunaan dana desa minimal 40% untuk BLT adalah wujud kecintaan ya ini. Jadi ini betul-betul presiden ini kita yang kita banggakan, Pak Presiden Jokowi ini betul-betul ya. Jadi ini betul-betul kecintaan beliau, kecintaan pemerintah terhadap warga masyarakat desa, utamanya warga masyarakat miskin. Kemudian masih ada 60% dana desa yang dapat digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 60% Pak Opan, termasuk di situ 20 ketahanan pangan, 8% COVID dengan sisanya 32% ya. 30% untuk ketahanan pangan dapat dilaksanakan. Nah, ini yang menarik. Apa yang saya sampaikan juga searah apa yang disampaikan oleh Gus Menteri, bahwa metode pemberdayaan ekonomi misalnya membangun gudang, memberdayakan peternak melalui BUMDes ya. Jadi yang 20% ini sesungguhnya ini juga jadi peluang. Terutama bagi desa-desa yang punya wilayah pertanian. Ya, pertanian atau bisa jadi misalnya di yang saya lihat misalnya untuk ternak kambing boleh misalnya, ternak sapi ya, tinggal bagaimana dimaksimalkan. Yang bagaimana dengan pesisir-pesisir pantai ya sudah memaksimalkan. Kayak ada desa desa Olele di Bone Bolango itu kan ada kapal ikan yang dikelola oleh BUMDes. Nah, aset desa. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan. Kemudian 8% ini jawabannya Pak Menteri untuk dukungan pendanaan penanganan COVID, misalnya pendapatan pajak. Nah, ini juga 8% ini juga kan yang jelas
ada badan usaha yang resmi di ya. desa itu, ini menjadi sebuah organisasi yang memanage atau mengorganisir penanganan COVID ya penanganan COVID dan usaha-usaha juga ya, di desa. betul. Jadi ya, kemudian 32% lainnya bisa digunakan sesuai prioritas. Ini jawaban Pak Menteri. Jadi Kementerian Desa telah menerbitkan Permendes nomor 7 tentang prioritas penggunaan dana desa, bahwa dana desa 2022 diprioritaskan untuk program dan kegiatan percepatan SDGs melalui pemulihan ekonomi nasional. Yang tadi saya jelaskan itu ada 3 itu kan, pemulihan ekonomi nasional berdasarkan kewenangan dengan program prioritas nasional berdasarkan kewenangan desa, dan yang ketiga tadi bencana alam dan non alam. Kemudian SDGs desa sebagai arah pembangunan desa merupakan upaya terpadu untuk mempercepat pencapaian tujuan, bukanlah sesuatu terpisah dan berdiri sendiri. Sebenarnya juga SDGs ini kan bukan ciptaannya juga Gus Menteri, tapi ini juga ada perpresnya, dan ini juga menjadi tujuan target dunia. Makanya kemarin kan di Bualemo kan ada rencana aksi daerah untuk pencapaian SDGs tadi kan 17, cuma karena sudah di desa ditambah oleh Menteri ditambah menjadi 18, yaitu budaya adaptif tadi itu. Jadi poin terakhir yang disampaikan oleh Pak Menteri, pengaturan penggunaan dana desa melalui Perpres maupun Permendes sama sekali tidak merugikan. Betul. Jadi sama sekali tidak merugikan desa, apalagi warga desa. Iya, betul. Justru sebagai wujud kecintaan pemerintah. Jadi ini dapat dinikmati langsung. Bayangkan 40% Pak Opan beredar langsung, artinya secara merata. Bisa warga merasakan dana desa. Jadi saya kira nantinya itu warga miskin dapat BLT belanja lagi di desa. Iya, kan, apalagi ya. Jadi teman-teman semua terkait dengan Perpres 104 ini, mari kita sama-sama kita laksanakan sesuai arahan dan menunggu pengaturan secara teknis Pak. Pak Opan, mudah-mudahan ini perencanaan kita juga tidak terlalu melewati ambang batas tanggal 31 Desember. Mudah-mudahan ini segera turun, dan apapun itu arah dan kebijakan pemerintah ini, saya kira sebagai warga yang taat atau sebagai pelaksana pemerintah yang paling di bawah, kita laksanakan arah kebijakan pemerintah pusat ini, karena memang sesungguhnya ini kan negara sudah melindungi melindunginya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tadi, bahwa sementara di era COVID ini kita atur presentasi penggunaan dana desa Pak Opan. Sebagai pendamping tentu kita mengapresiasi, dan sebagai perpanjangan tangan dalam mengawal regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Tentu para pendamping, tenaga pendamping profesional, tentu kita diharapkan untuk bisa terus mengawal, mensosialisasikan, dan terus melakukan pendampingan terhadap pemerintah desa maupun masyarakat. Saya kira hal-hal ini yang mungkin perlu kita Pak Opan dorong ke teman-teman pendamping, apalagi sebentar hari ini sore ini ada pembukaan P3PD yang diikuti oleh pendamping desa yang ada di Kabupaten Bualemo dan di Kabupaten. Dan menarik ini rezekinya buat Kabupaten Bualemo. Orang pusat buat kegiatan di Kabupaten Bualemo dibikin di hotel yang di Bualemo, dan ternyata representatif Pak Opan. Dan terbukti juga teman-teman juga yang menjadi peserta nanti bisa menikmati wisata yang ada di Kabupaten Bualemo. Bisa. Salah satunya adalah tempat jogging bisa jalan-jalan di jalan santai di seputaran. Di wilayah pantai juga ada tempat wisata ya. Jadi ini bisa, di sana juga bisa ada spot di Pentadu Barat, ada spot-spot di pantai, ada di sana. Kalau di Pentadu Barat itu Pak Opan, di pesisir pantai itu ada perahu, rumah makan, banyak. Nanti kita lihat nanti terkait dengan wisata apa saja yang ada di Kabupaten Bualemo. Yang pasti di pagi hari ini teman-teman semua, saya Pak Arfan mendiskusikan terkait dengan Perpres 104, karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan di grup WhatsApp, baik di grup pemerintah desa, pemerintah kecamatan, sampai di
pendamping desa ya. Ya, di Jadi medsos. ini salah satu ulasan dari kami. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan salam- perlu saya tutup diskusi ini. Jadi yang jelas, jadikan tantangan ini menjadi sebuah peluang. peluang. Oke, Ya. mantap, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Arman. Oke, makasih banyak Pak Oke, Ovan. luar biasa. Salam. Jadi teman-teman semua, demikian diskusi kami di pagi hari ini di suasana yang cukup nyaman di tempat wisata. Terima kasih. Salam desa. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.